Oke, selamat sore. Ya, perkenalkan saya dengan Ari Afiadi dari PT Bahana Genta Victory. Ya, kali ini kesempatan kita akan memperkenalkan salah satu produk mesin yang kita jual. Ya, teman-teman pecinta kopi bisa lihat di sini kita bawa mesin brand Promek, ya tipenya Clubme 1 Group. Mungkin ada beberapa teman-teman sekalian yang belum tahu kok bisa ada mesin kopi ya. Biasanya kita bikin kopi di rumah itu simple, ya tinggal dibuka, diaduk, selesai. Tapi sebetulnya untuk memaksimalkan proses, ya dulu orang menggunakan yang namanya lower piston, ya untuk bikin ekstraksi kopi. Nah dulu mesin kopi itu kita sebutnya espresso mesin, ya karena memang untuk bikin espresso. Apa tuh espresso? Ekstraksinya kopi. Dari situ berkembang tidak hanya untuk espresso drink, tapi bisa bikin black coffee dan lain-lain. Ya. Di mesin kopi juga kita klasifikasikan beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan sistem. Di Bahana Genta Victory sendiri kita membawa 3 klasifikasi. Yang pertama adalah mesin yang semi otomatis, ya. Salah satu yang di depan kita ini yang semi otomatis mesin, atau beberapa orang menyebutnya manual mesin, ya. Ada juga yang full otomatis mesin, matic beberapa orang bilang, dan kita juga ada yang seri kapsul. Ya, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa kopi kapsul yang kita bawa. Oke, nah itu dari sistem. Secara market juga kita klasifikasikan jadi 2. Ada yang masuk kategori personal dan ada yang profesional atau biasanya untuk komersial, untuk jualan. Ya, yang personal biasanya untuk di home use di rumah. Kalau yang profesional itu kita bisa pakai untuk jualan atau di coffee shop atau resto yang memang menjual produk minuman kopi. Ya. Nah, teman-teman pecinta kopi mungkin masih bertanya, kalau kita mau punya mesin kopi gitu kan, apa sih yang harus dipersiapkan? Ya, salah satunya ada 2 faktor yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah electrical atau power supply, listrik. Nah, mesin ini sendiri dia kapasitasnya cukup rendah untuk wattage-nya, dayanya. Dia cuma 1700 kurang lebih. Ya, dibanding dengan yang brand lain, ya, kompetitor itu ada yang bisa sampai 3000 watt untuk 1 grup. Tapi kalau kita cukup rendah wattage-nya, itu salah satu selling point-nya, ya. Nah, listriknya itu juga harus kita persiapkan juga. Tapi kita menyarankan kita dari divisi teknisi untuk menjaga atau preventif kita bisa menggunakan stabilizer, ya, untuk mencegah terjadinya error atau kerusakan yang ditimbulkan dari listrik yang tidak stabil atau fluktuatif. Ya, karena kita nggak tahu tuh kalau listrik kapan dia dropnya. Ya, ya betul ya, betul ya. Gitu. Kedua adalah sumber airnya, water supply-nya. Nah, kita menyarankan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk sumber airnya. Yang pertama itu pastinya kekeruhannya. Kalau dia diinstal dengan water tap, ya ada keasaman, dan yang ketiga adalah faktor TDS-nya, kandungan mineralnya. Nah, berapa sih parameter yang kita sarankan? Ya, nah teman-teman pecinta kopi harus tahu nih, ya sebelum menggunakan mesin kopi. Kalau keruh kita bisa lihat tuh secara fisik. Kalau keruh ya jangan dipakai tuh airnya. Pastinya akan mengotori ke bagian boilernya, betul ya Pak Heru ya. Nah, kemudian keasaman. Nah, pH ini yang dianjurkan adalah 7 ya untuk kadar keasamannya. Untuk TDS atau kandungan mineralnya. Untuk kandungan mineral sendiri yang kita rekomendasi adalah 100 sampai 150 ya. Nah, itu yang kita sarankan. Kalau terlalu tinggi ya akan menyebabkan masalah yang cukup serius di bagian boilernya. Nah, nanti kita ulas juga di boiler apa ya. Dari tadi kita singgung boiler. Oke ya. Kita bertahap supaya teman-teman nih yang mau mulai bisnis kopi juga sudah mulai ngerti nih. Tahu apa sih yang dipersiapkan sebelum kita memulai bisnis? Apa sih kalau kita mau punya mesin kopi yang kita persiapkan ya. Kemudian ya selanjutnya kita langsung ke mesinnya ya, Promek Clubme ya, bisa dilihat dari secara tampilan. Materialnya cukup modern klasik saya sebutnya. Karena dia tampilannya modern, karena dia sudah volumetric tapi tidak menghilangkan klasiknya dia sebagai coffee mesin. Ya, jadi kombinasi yang sangat mantap ya dari segi desainnya. Teman-teman bisa lihat ya. Bagian apa aja sih kalau mesin kopi? Mungkin bagi yang pemula itu belum ngerti ya. Apa sih, ada gelas di atasnya, ada yang handle ini, knob dan lain-lain. Nah, kita coba memperkenalkan nih. Kalau yang sudah biasa dengan mesin kopi, nah mungkin akan menambah lagi wawasannya tentang mesin kopi ya. Oke, bagian paling atas ini kalau teman-teman pecinta kopi lihat, ini adalah ada cangkir-cangkir yang kita susun. Ini kita sebutnya cup warmer ya. Cup warmer itu dari konsepnya sudah jelas untuk penghangat cangkir ya. Jadi disarankan kopi sebelum kita serving dikondisikan gelasnya harus hangat ya. Kenapa? Mungkin kalau yang sudah biasa pakai mesin sudah ngerti, seorang barista yang expert atau barista-barista baru juga sudah ngerti, karena ini biasanya sudah menjadi SOP-nya mereka ya, Peru ya. Betul ya, Peru ya. Kenapa? Jadi supaya untuk menghindari loss temperatur atau kehilangan panas setelah ekstraksi itu jatuh ke dalam gelas ya.
Makanya kenapa gelas yang akan diserving disarankan sudah dihangatkan dulu ya. Tapi patut diingat juga untuk teman-teman pecinta kopi, ini tuh bagian atas, pastikan gelas ini dalam kondisi kering. Jadi kalau gelasnya sudah dicuci ya, jangan langsung diletakkan di sini. Karena kalau diletakkan di sini ada masih sisa airnya. Di sini itu ada kisi-kisi, ada lubang-lubang ya, memang untuk sirkulasi udara. Kalau itu sampai masuk ke dalam ya, Pak Heru ya, itu akan menimbulkan ya korsleting listrik ya, Pak Heru ya. Kadang main buat dalamnya juga. Betul, pastinya kan teman-teman yang punya mesin, pengguna mesinnya nggak mau hal itu terjadi. Ya, termasuk benda-benda liquid sangat tidak disarankan diletakkan di bagian atas. Misalnya nih, karena kalau lagi barista bikin ya, atau saya juga bikin, saking banyaknya orderan lupa nih, kita taruh dulu di sini ya. Jangan, karena itu sangat berbahaya, menghindari hal yang tadi kita sebutkan. Oke. Nah, itu cup warmer. Kemudian ada lagi, kita turun lagi, ini ada beberapa di interface ini ada knob di kanan kirinya. Ini buat air panas ya. Jadi di sini bisa pakai air panas juga nih, teman-teman pecinta kopi ya. Jadi kalau kita mau bikin tea ya, teh ya, untuk satu cangkir kita bisa ambil air panas dari sini. Ya, kemudian knob ini adalah fungsinya buat steam. Kalau di barista mengenalnya untuk proses frothing atau stretching, pembentukan foamnya. Kemudian di bawah dari keypad operasional ini ada brew pad. Ya, brew pad ini nanti tempat ekstraksi kopi itu terjadi. Kopi yang sudah digiling, di grinder, nanti akan kita pasangkan ke sini untuk diekstraksi. Ya, nanti kita akan coba buat ya. Kemudian apa aja sih kelebihan dari mesin Promek Club Mi 1 Group? Nah, ada beberapa komponen penting. Nah, ini salah satu selling point-nya juga nih. Kenapa ya kita harus beli mesin Promek Club Mi 1 Group? Yang pertama tadi di awal saya sudah jelaskan masalah daya listrik. Daya listriknya hanya 1700 kurang lebih watt. Jadi untuk listrik-listrik yang 2500 itu sangat bisa tuh. Ya, biasanya kita kecenderungan ya Pak Heru ya, masalahnya aduh mesin kopi listriknya gede gitu kan. Ya, belum apa-apa udah turun. Oke. Nah, itu penting ya. Ini selling point dari kita, kenapa worth it nih beli Promek Club Mi 1 Group. Salah satunya daya ya. Jadi kan kita bayar listriknya nggak mahal ya, karena wattnya juga kecil. Oke. Selain itu kita coba bedah sedikit bagian dalamnya. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah pemanasnya. Ya, pemanasnya itu kita sebutnya ada dua konsep. Ada yang boiler, ada yang thermoblock. Makanya kenapa tadi di kategori sebelumnya saya bilang ada yang personal, ada yang profesional. Ya, kalau yang personal biasanya menggunakan teknologi yang masih thermoblock ya. Nah, ini Pak Heru ini nih spesialis untuk coffee mesin ya, yang udah berpengalaman nih mengatasi beberapa masalah yang di mesin kopi ya. Brandnya udah banyak ya Pak ya? Sebenarnya juga bandel ini mesin ya Pak ya? ini mesin sangat bandel sekali, cocok untuk para pembisnis kopi shop di nasional kita Indonesia. Para pemula yang mau coba-coba disarankan pakai mesin Promek ini, Promek Club Mi. Ya. Siapa lagi? Nah ya, oke. Balik lagi ke tadi bagian pemanasnya, ada boiler, ada juga thermoblock. Mesin ini karena sudah masuk ke profesional atau komersial untuk jualan, ini sudah boiler. Kapasitas boiler juga cukup memumpuni, itu 6 liter. Dan dia sudah mengusung teknologi yang paling terbaru, yaitu adalah heat exchanger. Mungkin teman-teman pecinta kopi bingung ya, selama ini pernah dengar, tapi apa sih itu heat exchanger? Ya, nah ini yang akan saya coba sedikit ya bagi pengetahuan ke teman-teman pecinta kopi. Heat exchanger itu adalah sistem mesin kopi, sistem pemanas pada mesin kopi, di mana untuk memaksimalkan proses pemanasan mesin itu sendiri. Ya, dari proses pemanasan itu, karena ibaratnya kita bisa bilang ada boiler di dalam boiler. Jadi efisiensi untuk proses pemanasan. Kenapa? Dayanya itu rendah, hanya 1700. Ya, kalau di brand sebelah itu ada boilernya terpisah, jadinya bengkak juga dia punya daya, tapi itu dijawab oleh teknologinya Promek Club Mi. Ya, ada orang juga yang sebutnya di beberapa brand lain itu yang termosifon, itu sama ya. Pernah lihat sifon? Ya, kurang lebih konsep boilernya seperti itu. Ya, dia 6 liter. Kemudian apalagi sih? Selain pemanas, ada juga komponen yang tidak kalah penting. Ini kenapa mesin Promek itu worth it untuk dibeli dan dimiliki di tempat teman-teman sekali. Ada pompa itu ada dua konsep, ada yang vibran pump, ada yang rotary pump. Betul ya Pak Heru ya? Iya, kalau yang masuk kategori home use atau personal itu biasanya masih vibran pump. Vibran pump itu seperti halnya itu analoginya kayak pompa akuarium ya. Sifu, itu ada sifu saya soalnya di situ. Ya, saya dikasih wangsit. Oke. Ya, jadi vibran pump itu biasanya digunakan di mesin-mesin yang skalanya masih personal atau home use. Ya. Tapi kalau ini sudah pompanya rotary pump. Rotary pump apa sih? Jadi durability udah lebih tinggi.
Jadi seperti pompa air tuh yang kita kenal di rumah tuh. Ini udah ada di dalamnya nih. Jadi dengan kata lain daya hisapnya itu lebih maksimal. Ya, dia sampai 15 bar untuk kapasitas maksimum tekanan pompanya. Tapi untuk pressure sendiri mungkin teman-teman Cita Coffee, barista-barista senior itu udah tahu tuh. Biasanya kita untuk menghasilkan ekstraksi yang baik itu cukup berapa Pak Heru? 9 bar. 9 bar ya. Itu yang kita harus adjust nanti. Tapi biasanya sudah memang di setup dari mesinnya itu sendiri. Nah, selain itu ada poin penting selain elektrikal adalah water supply. Water supply juga penting ya. Dari mulai tadi kita kekeruhan ya, selain itu keasaman, kandungan mineral ya. Ya. Saya balik lagi kandungan mineral nih. Kok kandungan mineral disarankan jangan yang terlalu tinggi ya? Karena apa? Kalau kandungan mineral itu terlalu tinggi, biasanya akan menimbulkan kalsium residu di dalam boiler yang tadi kita sebut pemanas ya. Jadi kalsium itu kayak kerak-kerak ya, Pak Heru. Ini Pak Heru sering nemu ini. Mesin kalau udah penggunaan cukup lama, kadar airnya tinggi, mineralnya, nah itu penumpukan kalsium residu atau kapur-kapur di dalam boiler itu udah tebal sekali. Ya sebetulnya dari kita, tim teknisi menganjurkan untuk setahun sekali itu kita di-scaling, gitu kan. Ya, dibawa ke workshop untuk kita bersihkan supaya mesin terus dalam kondisi yang prima. Gitu. Ya, tadi ada rotary pump, ada vibran pump. Spesifikasinya apa lagi ya Pak Heru ya? Selain daya tadi ada lagi boilernya kapasitasnya sudah portafilter. Portafilternya itu sudah standar internasional ya. Betul Pak Sifu? Oke, saya dapat contekan ya. Ini sudah 58 mili ya. Jadi brand-brand terkenal dunia itu termasuk ini brand terkenal itu sudah 58. Ya, 58 itu udah membuktikan lah kalau bikin ekstraksi espresso. Kalau bahasa Italianya apa? Pak Sifu? Perfecto. Numero uno. Oke. Ya, jadi ini ada dua ya. Nanti teman-teman pecinta kopi kalau yang beli ini nanti dapat beberapa aksesoris ya. Salah satu penunjangnya ada portafilter. Nah, ini portafilter nih. Ya, portafilter ini nanti kopi harus digiling. Kita taruh di sini ya, setelah grand size-nya kita atur, gramasinya kita atur, kita masukkan ke dalam sini baru kita pasangkan di sini untuk kita ekstraksi. Nah, berapa sih kapasitasnya? Mungkin teman-teman pecinta kopi tanya ya. Ya kalau barista sih udah paham, pasti sudah tahu. Kalau yang single ini kita bisa gramasi itu kita pakai antara 7 sampai 9 gram ya. Pak Heru ya, 10 gram juga bisa ya. Wah, keren untuk yang singlenya ya. Kalau untuk double kurang lebih 2 kalinya ya, karena double. Kalau kita bisa lihat 18 sampai 20 gram. ya 8 ya 14 ya bisa. 14 sampai 18 ya kita maksimalkan 20 gram bisa. Saya pernah ngetes sampai 20 gram bisa. Ya, tapi kan balik lagi, tergantung profiling kopi yang mau kita hasilkan, tergantung kopi yang kita gunakan. Nah, beberapa ini nih, kita juga ada beberapa kopi. Nah, PT Bahana Genta Victory sendiri adalah penyedia importir dari Illy Coffee ya. Ya, kita teman-teman pecinta kopi pasti sudah nggak asing ya, Pak Heru ya, untuk Illy Coffee ya. Kita dari Italia ya. Jadi untuk masalah profiling rasa pastinya tidak diragukan. Dan selain itu kita juga sudah dilengkapi mesin Promek lapis 1 itu. Ini udah 4 nozzle ya. Kenapa? Penting karena kalau 4 nozzle lubangnya ini, holdnya ini ada 4, jadi memaksimalkan proses pada saat frothing susu. Jadi susunya lebih lebih smooth, micro foam ya. Jadi karena kalau pada saat nanti frothing susu fresh milk itu nanti kita akan frothing sehingga laktosa dalam susu itu akan jadi glukosa, jadi enak gitu ya. Jadi nanti kita di beberapa sesi berikutnya kita akan coba bikin susu ya, frothing susu ya, stretching ya. Jadi nggak perlu nyari angle juga nih kalau di Promek lapis 1 cukup ditaruh karena dia quality 4 nozzle, jadi frothingnya lebih maksimal ya. Kemudian apalagi Pak Heru yang kita mau tambahkan nih, kita akan coba nyalakan ya. Ya, kita akan coba nyalakan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa komponen di sini ya. Nah, di sini ada manpowernya ya, gampang ya, terlihat ya, itu salah satu kelebihannya juga. Nah, pada saat di on-kan-nya karena dia sudah rotary pump, ini udah kita terinstall sistem pakai water galon nih ya. Kalau teman-teman nggak mau repot gonta-ganti galon, bisa terintegrasi langsung ke water tap. Water tap itu langsung kita hubungkan ke keran air ya, Pak Heru ya. Pak Heru ini sering instalasi nih. Ya, jangan lupa ditambahkan filter nanti kalau dari keran air itu. Jadi harus pakai filter itu, tidak boleh langsung untuk menjaga kebersihan boiler itu sendiri. Nah, penting banget tuh teman-teman ya. Jadi filter supaya air yang masuk ke dalam mesin ya itu tetap prima dan hasilnya pun, profilingnya pun tetap terjaga kualitasnya. Ya, setelah dinyalakan nanti akan ada butuh waktu durasi untuk manasin. Ya, setelah kita nyalakan,
ya kita on-kan lagi tombol yang atas ya, ini ada gambar electrical. Terlihat ya teman-teman ya. Oke, kita nyalakan. Nah, pada saat kita nyalakan ini akan terjadi proses heating. Nah, di mesin kopi sendiri ya, temperatur yang dicapai adalah 120 untuk boiler steam, 120 sampai 130 derajat Celcius ya. Betul ya Pak Heru ya? Selain itu apalagi Pak Heru ya? Di sini ada temperatur untuk boiler panas berapa, nanti kalau sudah mencapai temperatur di angka 1, nah, baru bisa dipergunakan. Ya, jadi saya tambahkan lagi ya Pak Heru ya. Oke, jadi nanti di sini ada manometer nih teman-teman sekalian. Jadi nanti pada saat proses pemanasan kita tahunya dari mana nih? Mesin ini ready tidaknya. Nah, nanti kita bisa lihat dari indikator yang ini, jarum. Jadi kalau dia sudah 1 bar, itu berarti kondisi mesin siap digunakan. Betul ya Pak Heru ya? Yang tadi temperaturnya itu karena dia termosifon atau heat exchanger dia 120 sampai 130 derajat Celcius. Ya, itu kalau di compare ke tekanan sekitar 1 bar. 1 bar. Ya. Kemudian kalau sudah 1 bar ini kita tunggu nih, ya. Nanti semua sudah berproduksi dari mulai kopi, air panas dan juga steam. Steam itu uap air ya, yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian yang nggak kalah penting di sini, ini selling point-nya juga ya. Ada kelebihan tersendiri ya. Nilai plusnya juga. Kalau mesin ini, kalau memang terjadi kerusakan sama kipetnya, nggak mungkin kita nggak jualan kan? Betul nggak Pak Heru? Betul. Nah ini sering Pak Heru ini nih. Bukan di kejadian di lapangan. Kalau memang yang tadi masalah kelistrikannya bermasalah, ya akhirnya merusak sistem dia interface panel pengoperasiannya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau itu terjadi, ada sistem additionalnya ya. Ini ada sistem bypassnya, jadi tetap bisa digunakan. Mesinnya, betul. Ada Ya, tombol ya. ya. Ini ada manualnya, manual buttonnya. Ya, ada manual buttonnya, jadi kita bisa pakai aksi juga. Kita kasih contoh ya kayak ya. Jadi kalau ini mati masih bisa digunakan. Nanti menunggu teknisi datang untuk mengecek apa yang rusak. Oke, ini sudah ready atau belum ya Pak Heru? Sudah Pak. Sudah ya. Digunakan. Kelihatan nggak dari sana? Ini 1 bar ya. Nah, kita yang paling gampang mesin ini siap atau tidak digunakan adalah ini steamnya. Sudah ada powder steamnya. Gitu. Kemudian, nah ini ada suara nih. Ini ada suara. Ada suara pompa lagi ngisi. Ya. Dalam keadaan minta air, dia akan mengisi kembali secara otomatis. Ya, oke. Selain itu, apalagi? Oh iya, dia sudah dilengkapi dengan safety juga nih. Ya, ada beberapa safety. Ini expansion valve. Jadi kalau tekanannya berlebih, dia akan dialirkan kemari. Nah, itu salah satu safety-nya juga. Nah, bagian paling bawah, ini apa Pak Heru? Drip tray-nya ya? Ya, drip tray-nya ini ya biasa buat naruh gelasnya di bawah sini. Oke, kalau nanti teman-teman pecinta kopi ada mau tanya, silakan ya di kolom komentar ya. Ya, silakan bertanya. Kita tampung. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, Pak Heru. Sudah ada yang bisa bertanya, sudah ada yang bertanya. 1 bar berapa derajat? Coba Bapak itu. 1 bar berapa derajat? Kalau di mesin kita ini. Ya, kalau 1 bar itu gini. Manometer ini, indikator ini untuk steam boiler ya, kurang lebih antara 120 derajat Celcius. Ya, itu adalah kalau di compare ke bar 1 bar ya. Biasanya mesin kopi itu ada yang sampai dia 1 bar lebih, tapi tidak boleh melebihi dari 1,5 karena dia ada safety. Ada safety di boilernya. Kalau dia melebihi dari 1,5 dan 1,6 dia akan dibuang. Itu adalah safety dari si safety valve mesin sini. Betul. Ini Pak Heru lagi jago nih. Kalau saya dari tadi kasih kisi sama Pak Heru. Ya. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman pecinta kopi? Listriknya ada pertanyaan nih dari Bapak kita nih, ya. Listriknya 1700 watt. Makanya tadi di awal saya sudah jelaskan cukup sangat rendah sekali. Low voltage. Jadi nggak bingung lagi, aduh beli mesin kopi mesin listriknya gede, listriknya enggak, ini cukup hanya 1700 ya. Tetangga kita, brand lain, toko sebelah itu ada yang listriknya sampai 2500 bahkan 3000 ya. Itu salah satu selingkuhan dari Promet ya. Ada lagi silakan, ayo teman-teman pecinta kopi, mungkin yang baru pemula atau yang sudah lama pakai mesin kopi, pernah punya kejadian masalah di mesin kopi, silakan kita coba ya di kolom komentar, silakan nanti kita bantu jawab permasalahan teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita coba bikin ya. Sambil nunggu teman-teman nih mungkin masih malu-malu bertanya, silakan kita coba bikin kopi ya. Nah ini saya pakai yang porta filter double, kita coba bikin. Pak Heru, minta tolong Pak Heru. Siap. Ya, ini lagi proses dosing ya. Kita ambil sekitar 8 gram ya. Sebetulnya kalau lebih presisi nanti teman-teman sekalian bisa pakai timbangan scale ya yang digital. Nah itu ada tuh banyak di marketplace ya, bisa dipakai, jadi lebih costingnya lebih
ketahuan. Nah di sini ada beberapa proses. Setelah kita giling, kita dosing di porta, kemudian kita ada proses stamping. Ya, ini pakai temper alatnya. Nah ini kita coba tem, ya. Nah, fungsi tem ini kita padatkan dan kita juga meratakan untuk terjadi ekstraksi tadi ya, supaya ekstraksi itu maksimal. Ya. Disarankan kalau untuk tamping, perhatikan ya bagian ini tidak miring sebelah, ya jadi rata, karena nanti flow kanan kirinya jadi rapi. Nah tekniknya kalau saya ini siku ini 90 derajat, ya, oke, sini bisa lagi, tuh nggak jatuh ya, karena kita sudah proses tamping. Nah disarankan ya kita flushing dulu untuk buang sedikit temperaturnya, tapi balik lagi sebetulnya itu tergantung kopi yang kita gunakan contohnya. Kali ini kita pakai kopi yang Edwin, ya. Ini salah satu produk favorit kita, ya. Ini yang kita pakai ini, ya. Ini enak banget profilingnya. Nanti di sesi selanjutnya ada tim kami barista yang menjelaskan lebih detail apa sih produk ini, kelebihannya, ya. Bagaimana cara bikin kopinya yang enak. Ya. Setelah ini baru kita flash, ya keluar kopinya dari shower, kita pasangkan. Kita locking, kunci, baru gelasnya kita taruh. Oh sudah disiapkan pyro. Nah, kita tinggal pilih ini. Di sini ada beberapa menu. Ada yang single, espresso, double espresso, single black coffee, double black coffee, dan ini untuk tombol manualnya. Sekaligus ini dua nih fungsinya. Untuk program juga nanti tombol ini bisa digunakan. Kita coba tes ya, pakai yang espresso. Dan oh ya, pyro mesin ini sudah volumetric ya. Sudah volumetric. Ya. Jadi untuk water quantity-nya sudah bisa disetting. Bisa disetting. Ya, jadi nanti berhenti sendiri otomatis ya pyro ya. Kita bisa mengerjakan yang lain. Iya, Pencet, kita betul. mengerjakan Nah, yang lain. contoh kayak ini dia berhenti otomatis. Ya kan? Kelihatan nggak? Teman-teman lihat nggak? Tuh hasil juga tuh. Keren ya? Nah itu. Jadi kalau espresso yang baik itu kremanya itu minimal 2 mili ya? Pak Bos? Ya 2 mili kremanya ya. Ya jadi krema itu faktor penentu ekstraksi yang baik. Nah itu ada senior saya juga tuh. Ya. Oke, wah enak banget kopinya. Ini bukan karena saya lagi live streaming ya, tapi benar-benar enak ya, baru ya. Betul sekali. Coba ya. Ya, cakep, enak banget. Ya, gilar ya, enak. Nah kemudian jangan lupa kalau kita habis bikin, ini jangan lupa dilepas. Ya, langsung ditutup di sini. Ya, ini namanya box. Ya, karetnya. Nah, langsung kita sekat, kita bersihkan untuk bikin produk selanjutnya. Nah ini juga penting. Jadi kalau udah selesai jangan lupa langsung dibersihkan, karena kalau enggak nanti terjadi pengendapan. Ya. Nanti ada sesi berikutnya kita cara ngajarin bagaimana cara how to clean-nya, cara pembersihannya. Coba. Betul? Betul. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita baca pertanyaannya. Kalau americano gimana? Oke. Sebetulnya gini. Harusnya ini nanti ada sesi sifusanya nih yang jelasin, tapi saya coba ini ya, mudah-mudahan saya nggak diomelin. Jadi americano itu black coffee itu ada 2 jenis. Ada yang lungo, ada yang americano. Cuma perbedaannya cara bikinnya. Ya, cara bikinnya aja yang berbeda. Kalau kalau yang lungo dulu itu sebetulnya apa Pak Heru? Espresso yang dipanjangin, ya. Espresso yang diterusin. Kalau bahasa Jawanya lungo itu apa ya? Panjang. Pergi, ya. Karena ditinggal, ya. Cocok lagi. Karena ditinggal jadinya kepenuhan. Ya, itu yang lungo. Jadi espresso dipanjangin itu adalah black coffee yang lungo kalau bahasa Italia. Tapi kalau americano kita bikin dulu espressonya, kemudian kita tambahkan air panas sampai dengan water quantity yang memang sudah seharusnya. Itu adalah americano. Contoh, ini kan kita tadi udah bikin ya espressonya ya. Baru kita tambahkan air panas. Harus langsung dari sini, nggak perlu cari dispenser. Betul. Langsung bisa. Oh. Jadi deh americano. Pak Heru, saya lagi yang sisi. Silakan Pak. Mantap. Nah itu americano. Ya, sudah terjawab teman-teman? Yuk silakan monggo, ada yang mau bertanya lagi silakan di kolom komentar ya, kita akan bantu coba jawab. Apalagi oh ya, mesin ini juga cara settingnya gampang kok ya. Caranya gimana Pak Heru? Silakan Pak Heru. Oke, terima kasih Pak. Saya mau kopi dulu ya. Silakan Pak. Saya akan jelaskan sedikit mengenai mesin ini, cara settingnya. Nah, kita tinggal tahan nih tombol yang bintang. Tahan berapa detik? Pak Heru mungkin biar kelihatan. Ya. Oh iya. Gitu. Setelah sudah bling-bling, ini kita bisa program semua untuk espresso. Tapi bukan jenis ini ya? Bukan. Kalau dia mati lagi, tetap ditahan lagi. Nah, sampai ke detik, tinggal dipencet untuk espresso. Seumpama
quantity air sudah diinginkan berapa milinya, kita tinggal matiin. Nah, kita tinggal tahan sekali lagi. Biar nggak ngembling. Ini sudah tersimpan, save ya? Jadi volumetric yang kita inginkan quantity air berapa mili sudah tersimpan. Tinggal kita pencet lagi. Nah, maka sudah sesuai dengan yang kita inginkan yang tadi kita program. Sangat mudah ya, Ya, nggak ribet sekali, ya, betul. nggak pakai ribet ya, sunset ya. Kalau kata Ya, pemerintah sunset. untuk barista pemula pun ini gampang kita gunakan. Mungkin Pak Heru coba dikit pakai kopinya Pak. Kalau kita simulasi aja Pak, biar lebih jelas. Ya, ini kita coba setting ya. Ini ada permintaan mau setting espresso atau black coffee. Kita coba setting black coffee ya. Nanti kita pakai yang single black coffee yang di tombolnya. Nah, kalau udah, ya. Wah, ini pernah bisa Pak. Kurang ini. Ya. Ini kalau melihat di coffee shop, ini diketuk, ini ada fungsinya ya teman-teman. Jadi supaya rongga-rongga di bagian dalam itu tertutup keseluruhan. Jadi dia lebih merata. Ya, kemudian tapi kalau ketuk jangan pakai ini begini, karena nanti bisa merusak bagian portanya. Ya, Tempel juga, betul. Karena suka ada begini nih. Banyak kan Pak, itu kebanyakan dari orang yang di Ya. lapangan pasti itu. Ya, saran saya begini, bukannya nggak boleh, karena takutnya nggak rusak ini. Betul ya. Udah, kita tamping, proses tamping menggunakan temper ini. Ya, nah tangan ini kalau ada barista action ini, muter ini maksudnya dia memastikan ini rata. Ini misalnya yang tadi tuh, kalau kita tamping nggak jatuh ya. Nah, oke, tekan tahan, press hold, berapa detik dia akan masuk. 3 Nah, detik. kalau sudah masuk menu program seperti ini ya Heru ya, Ya, silakan nunggu. Kita coba black coffee. Black coffee. Black coffee berarti tombolnya ini. Ya, kita pencet lagi, ini sudah nggak ngembling lagi. Oh ya, ini maksudnya Peru. Kalau ini berapa detik dia tidak ada instruksi lanjutan, dia akan keluar otomatis dengan sendirinya. Nah kalau ini usaha nih, kita coba masuk lagi Masuk lagi. aksesnya. Ngembling, kita pencet. Kan untuk black coffee. Nah, kita monitoring kalau memang sudah sesuai takaran yang kita inginkan, baru kita tekan kembali tombol tersebut. Sama, semua keempat tombol ini sama. Ya, Programnya. cara programnya untuk program water quantity-nya atau volumetric airnya. Nah, black coffee sendiri itu sekitar 80 sampai 100 ml ya. Kalau long black biasanya sudah di atas 100 ml. Ya, tapi biasanya kafe atau restoran yang memang ada produk kopinya, mereka punya ingredient sendiri, punya resep sendiri. Ya, sudah cukup ya. Ya, ini sekitar 100. Kita tidak kerja pun dia akan berhenti sendiri, sama juga dia akan tersimpan juga yang tadi kita quantity airnya kita program. Nah, ini kita program lagi, kita masuk, kita tersimpan. Langsung oh. Ya. Paling banyak juga intinya. Oke, nah ini Kawan-kawan kita. Nah ini black coffee yang tadi saya jelaskan. Black coffee ada dua, ada yang Americano, ada yang Lungo. Ini yang Lungo. Tuh cakep banget ya. Udah berapa cangkir ya? Ya enak. Oke ya. Jadi sangat mudah, tidak pakai ribet, pakai mesin Promek nggak pakai ribet ya. Kalau ribet penggunaan mesin kopi lebih baik jangan dibeli ya. Kalau nguras kantong jangan dibeli ya. Nanti kalau mau tanya harga juga silakan ya di kolom komentar ya. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan dari teman-teman pencinta kopi? Yang masih pemula juga jangan malu-malu, silahkan tanya ya. Nanti kita coba bantu jawab permasalahan ya, unek-unek kalian yang belum terjawab mungkin ya. Oke, selesai kita pakai, apa sih prosedur yang harus kita lakukan? Nah, kita matikannya begini. Setelah selesai, jangan lupa nanti di cleaning ya. Oke, kalau nanti mau dapat informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi website kita di bahanagv.co.id ya. Cek ya, silakan ya, bahanagv.co.id ya. Oke, jadi ini prosedurnya. Jadi kalau sudah selesai digunakan ya, kita anjurkan untuk dibersihkan ya. Itu tiap hari ya Pak Heru ya? Tiap hari, harus tiap hari Pak. Karena kopi itu biasanya suka ada endapan-endapan di loop headnya. Karena kalau kita nggak rutin, nah itu jadi fatal juga. Betul. Karena Mempengaruhi rasa kopi juga itu Pak. betul juga. Jadi yang nggak kalah penting, rasa kopinya juga akan tercemar dari hasil ekstraksi sebelumnya. Jadi harus sering dibersihkan. Ya, nanti prosesnya kita sebutnya apa Pak Heru? Backwash ya? Backwash. Atau backflush. Nanti di sesi berikutnya kita kasih tahu cara cleaningnya ya, biar teman-teman penasaran dulu ya. Jadi kalau dari cleaning ya, bagian bodinya juga sudah kita cleaning ya. Sebelum kita tinggal, kita matikannya bagian atas dulu nih ya. Ya, Balikin dari menghidupkan mesin yang pertama. betul sekali. Coba Pak Heru. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau untuk mematikan, kita tombol yang ini kita tekan dulu untuk mematikan heaternya, pemanasnya, dia tidak bekerja. Nah, yang kedua baru tombol powernya, jadi untuk mematikan seluruh sistem mesin ini tersebut. Sudah. Pak Heru
Pak Heru kuat megangnya, mantap. Belum panas, Belum panas ya. Tapi jangan ya, kalau Iya. megang steamonnya, pegang bagian karetnya ya. Betul. Karena kalau habis dipakai ini pasti panas banget. Karena steam itu 120 derajat sudah di atas titik didih air. Ya oke. Ada lagi step selanjutnya nih teman-teman. Jadi kalau yang udah pernah pakai mesin kopi manual, mesin otomatis seperti ini, jangan lupa dibuang steamnya sampai habis. Kosong. Sampai nanti indikator di manometer ini no pressure ya. Karena apa? Ini saya simulasi dulu ya. Anggaplah habis. Apa sih dampak yang terjadi kalau kita nggak buang? Karena gini, mineral, kandungan mineral yang ada dalam air kalau nanti dia dari proses spinning dia turun sampai 0 derajat itu akan menimbulkan kalsium residu atau kapur-kapur ya karang-karang di dalam boiler. Nah, dengan kita buang steamnya setelah closing itu akan meminimalis terjadinya penumpukan kalsium residu yang ada di dalam boiler tadi. Ada gimana? Ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan saya jawab ya. Saya lihat contekan dulu. Kalau beli bisa dikirim dengan di pasar. Oh, nggak usah khawatir. Setiap pembelian ya, Pak Heru ya, ada Pak Heru yang tim bantu teknisi instalasi. betul. Nanti sebelum instalasi juga bisa konsultasi dulu ya ke kita dari space-nya, dari listriknya, dari air yang akan digunakannya. Kita akan kasih advice, kita akan kasih saran supaya nanti penggunaan sendiri dapat berjalan dengan maksimal ya. Dan teman-teman juga nanti dapat warranty garansi 1 tahun dan spare part 6 bulan. Tapi dengan satu catatan ya, bisa klaim spare part jika tidak ada Human error dan listrik error. listrik yang tidak stabil. Betul. Dan air yang kurang baik ya, itu bisa void ya. Jadi makanya kita di awal itu kita akan kasih suggestion untuk menghindari permasalahan tadi dan supaya apa? Bisa mengklaim ya. Garansi tersebut. Ya, termasuk bencana alam. Jadi kalau ada bencana alam ya, kebanjiran, ininya rendam, ya bisa ya, rugi kan. Ya, jadi human error, listriknya kurang bagus, air yang jelek ya, dan termasuk apa tadi force majeure itu kita tidak bisa klaim warranty-nya ya. Nah, jadi kalau nanti beli di kita bantu pasangkan dan nanti ada tim barista kita yang sudah pro yang akan ngajarin gimana sih caranya bikin espresso yang baik, gimana sih parameter apa aja sih yang harus diperhatikan ya, terus bagaimana sih cara pembersihannya ya, atau kalau mau lebih intens lagi kita bisa bantu develop produk ya, bikinin menu-menu yang variatif ya, itu barista-barista kita cukup mumpuni lah ya. Mau bikin apa aja silakan dan itu bisa untuk upselling juga nanti di cafe atau di restoran yang teman-teman sekalian mau ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi garansi sudah dijelaskan ya Pak Heru. Apalagi ya? Jadi kalau ini udah kita buang, jadi kita sudah bisa tinggal. Nah besok kalau kita nyalakan lagi, stepnya ini, kemudian ini fitting, kita tunggu sampai indikatornya 1 bar. Berarti kondisi mesin sudah siap digunakan. Ya. Tapi kemarin kan pada saat closing kita sudah cleaning pakai chemical ya. Nanti ada yang food grade chemicalnya. Dan jangan lupa kita saranin 1-2 shoot dibuang dulu untuk menetralize aroma dan juga rasa dari chemical yang kemarin kita cleaning ya. Karena ada beberapa orang mungkin ya yang tingkat sensitifnya itu cukup tinggi ya. Dari aromanya juga dia bisa cium, apalagi dari rasa. Apalagi kalau udah coffee addict, wah itu sih ya bisa jadi masalah nantinya ya. Kalau jual nanti kok kopinya bau chemical. Betul. Ya, tapi nanti chemicalnya ada khusus ya. Nanti kalau butuh chemical, kalau teman-teman sekalian juga perlu chemical itu bisa kontak ke kita ya. Nanti ada di kolom komentar ya untuk pemasangan cleanernya. Kita ada cleaning tablet yang full ya untuk mesin kopi. Kita juga ada untuk descaling. Descalernya kita jual juga. Meal cleaner juga kita ada juga ya. Jadi untuk yang nanti di kesempatan berikutnya kita akan bawa yang full otomatiknya nih. PT Bahana Genta Victory juga punya mesin yang full otomatik yang nggak kalah keren dan nggak kalah canggih. Ya. Oh ini ada pertanyaan. Oh MOQ-nya. Oh beli 1 juga boleh. Ya. Beli 1 juga kita layani. Tidak ada ya. minimal, tidak ada Iya. maksimal dan minimal. Konsultasinya juga gratis ya, instalasinya gratis, apalagi warranty-nya juga sama ya. Nanti kalau mungkin belinya partai besar ya, mungkin nanti akan ada special price. Yaitu nanti dengan sales eksekutif kami yang akan bantu ya. Gak usah khawatir ya. Ada lagi pertanyaannya? Sebelum kita tutup, apa masih ada yang antusias? Monggo silahkan. Atau mau bikin lagi kopi? Aman ya? Oke, thank you buat waktunya menyaksikan live streaming kita. Sampai ketemu di sesi berikutnya dengan edukasi yang lain ya, dengan mesin yang baru dan gak kalah canggih dan pengetahuan lain tentang perkopian ya. Nanti di sesi berikutnya ada dari head barista kita yang akan mendetailkan, menjelaskan
bagaimana caranya bikin kopi yang baik. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa ya Pak Heru ya Betul, Pak. di kesempatan live stream kita. Jangan lewatkan ya. Thank you semuanya. Terima kasih.